Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo dan gue Faris, teman ngobrolin film tiap malam. Hari ini kita akan ngebahas film thriller yang berjudul Thanksgiving. Yoi bro, slasher. Iya, ini bisa dibilang salah satu film yang unexpected dan apa ya, mungkin bisa dibilang underrated di tahun ini juga. Untuk film slasher gitu ya. Iyalah. Karena tidak begitu banyak perbincangan, tidak begitu banyak woro-woro, tapi ternyata wow, seru, fun, gore, total, kacau menurut gue. Iya sih, bagus banget sih. Gue pas nonton juga adegan-adegan membunuhnya ya, kreatif semua sih. Yang gue belum pernah lihat sebelumnya di film slasher sih. Iya benar-benar. Dan sinopsisnya apa ya? Ceritanya tentang apa sih Thanksgiving ini? Sebenarnya ceritanya itu tentang ada satu serial killer ya, yang tiba-tiba bunuhin anak remaja gitu ya, gara-gara kejadian 1 tahun yang lalu ketika Thanksgiving. Intinya ada suatu kekacauan lah di kota Plymouth kalau nggak salah. Di situ ada sebuah tragedi gitu, orang-orang meninggal gara-gara Black Friday diskonan gitulah. Nah ini ada satu orang yang ingin balas dendam gitu, si serial killernya. Iya. Tapi ini katanya di apa namanya, adaptasi ya, bukan adaptasi ya, tapi terinspirasi dari sebuah trailer. Iya sih, sebenarnya ini sedikit historinya mungkin ya. Gue juga baru tahu sih sebenarnya dari si Thanksgiving ini jadi dibuat berdasarkan trailer yang dibuat sama Eli Roth itu sendiri ketika di film Grindhouse. Ini gue juga belum nonton sebenarnya filmnya ya, Grindhouse. Jadi yang gue baca dari internet sih, Grindhouse ini sebuah homage ke tahun 60 atau 70-an gitu ya. Dimana film zaman dulu tuh ada yang double feature. Jadi 2 film dalam satu movie gitu ya. Jadi Grindhouse itu ada 2 film, Planet Terror sama satu lagi gue lupa yang bikinnya Tarantino. Yang Planet Terror itu si Robert Rodriguez. Nah, di zaman 60-70-an itu double feature selalu ada trailer di tengah-tengahnya. Kayak trailer-trailer film lain. Nah si Thanksgiving itu ada di trailer itu. Dan itu trailernya cuma trailer bohongan doang, filmnya kagak ada. Jadi cuma dibikin sama Eli Roth doang, cuma buat ngisi di tengah film Grindhouse itu untuk ya biar kayak zaman dulu lah, ada trailer-trailernya horor gitu. Jadi cuma trailer bohongan aja gitu. Tapi ya dibuat jadi feature film yang full sekarang. Gitu gila sih historinya. Maksudnya ini adalah pemain-pemainnya kita nggak tahu gitu ya. Gue jujur, terus sebenarnya menarik gitu. Mungkin concern gue cuma satu, mungkin di acting gitu ya. Di acting gue kurang merasa puas aja sih. Tapi ya harus gue maklumin juga karena aktor-aktornya juga mungkin bisa dibilang baru gitu ya. Ada baru yang gue lihat sih, ada beberapa yang baru gue lihat gitu. Cuma kalau dari style directing, lu merasa ini tuh sebenarnya emang stylenya si sutradaranya disengaja atau menjadi sebuah minus sebenarnya? Kayak ada beberapa di film slasher ini tuh bener-bener kayak vibes-nya itu vibes slasher tahun dulu banget gitu. Misalnya contoh gitu ya, ada sebuah kaca, orang mau kebaret nih lehernya, maksudnya untuk ngebunuh orang ini dengan cara orang ini bakal kena kaca gitu. Tapi di film ini tuh kayak jalan-jalan terus dideketin kaca, wah gitu loh. Cara jatuhnya terus, atau mungkin pas ada yang misalnya ketabrak sama roll supermarket gitu, kayak tak gitu loh. Maksudnya kayak pengambilan shotnya atau apa itu style jadul banget gitu. Ya, menurut gue sih disengaja sih. Itu juga menurut gue kenapa actingnya mungkin terasa jelek ya. Menurut gue sengaja sih, karena emang dibikin. Balik lagi, gue suka film slasher yang campy sih, yang emang actingnya jelek gitu, nggak bagus-bagus banget. Karena zaman dulu kayak gitu kan, kayak Friday the 13 yang kayak ngik terus orangnya gitu. Mungkin emang sengaja kayak gitu sih. Ini artistic style yang dipakai sama Eli Roth. Karena beberapa scene juga maksudnya filmnya secara keseluruhan komedi juga menurut gue. Kayak itu menjadi salah satu salah satu komedinya yang dipakai di film ini sih, ketika lo ngelihat actingnya campy banget tapi malah jadi lucu gitu. Jadi salah satu komedi yang khas kayak berapa emang lucu sih. Dan itu konsisten juga sih ya. Yang gue suka tuh sebenarnya di sini nilai plusnya gitu ya. Mungkin di awal lo akan merasakan kocak ya, kenapa gue malah jadi ketawa ya. Maksudnya ketawa lagi adegan-adegan yang serem atau adegan-adegan yang chaos gitu. Kenapa gue malah ketawa ya? Apakah ini film ini jelek? Gue tadinya udah berpikir kayak gitu ya. Cuma ternyata semakin ke belakang ceritanya semakin berkembang, semakin seru, semakin lu kayak menarik juga nih, siapa ya ternyata di balik ini, siapa ya gitu. Lu jadi ngikutin gitu loh. Dan ternyata yang tadi ya, makanya tadi gue sempat nanya ke lu, apakah ini mindless gitu ya, atau ini menjadi sebuah stylenya dia gitu. Tapi gue melihat kayaknya style dia juga sih gitu loh. Style sih dari awal, maksudnya film slasher tuh memang
kayak udah sedikit udah nggak terlalu serius sih menurut gue, kayak dari Scream gitu kan udah nggak terlalu serius lah. Kayak banyak jokes yang ditaruh di sini juga sebagai komedi yang satir juga sih, apalagi kan dia berguru dengan Tarantino ya. Banyak gore yang dijadikan komedi gitu, dan di film ini juga kayak gitu sih menurut gue. Gore-gorenya jadi lucu gitu segala macam. Maksudnya saking konyolnya gitu jadi lucu gitu. Iya. Bener sih, gue setuju sama lo. Karena dalam pemilihan sound juga menurut gue, anjir ini bener-bener slasher zaman dulu banget dengan yang lebay gitu loh. Kayak wah, kayak maksudnya apa gitu, mengagetkan dengan suara secara tiba-tiba. Beberapa kali gue kaget gitu. Dan film ini berhasil ngebuat penonton bioskop kayak tolol gitu ada. Iya. Kayak kesel gitu loh. Kelihatan lah momen ada apa ya? Mungkin mereka memang komedi, film ini secara garis besar komedi gitu ya. Tapi ketika dia serius gitu ngasih jump scare-nya yang bener-bener unexpected, kayak beberapa momen kan dia mainin antisipasi yang ada dan nggak ada gitu kan. Kayak dibuka lemari nggak ada gitu. Beberapa kali dimain, tapi tiba-tiba ada satu shot yang ketika di lorong sekolah tuh baru ganti frame sedikit langsung jump scare gitu. Itu kan kita bener-bener nggak expect gitu. Yang sebelumnya dibohongin dengan jump scare palsu, tapi ketika dikasih itu bener-bener kagetnya kerasa banget aja. Itu beberapa momen seriusnya di film ini sih, kayak dikasih nih yang versi seriusnya gitu, tapi jokesnya lucu banget sih. Lucu. Gua itu harus diapresiasi sih. Jokesnya tuh jokes yang tidak secara ini ya, maksudnya apa ya? Orangnya tuh sebenarnya tidak dalam posisi untuk melawak gitu, tapi adegannya lucu gitu. Iya karena banyak kekonyolan karakter itu yang kadang-kadang nggak masuk akal, cuma menurut gue itu sangat disengaja sih untuk jadi lawakan itu. Iya. Aduh. Untuk menyindir film-film slasher zaman dulu gitu. Kok gue nilai gue jadi lumayan bagus ya. Gue suka banget. Jadi bagus ya. Karena gue suka banget sama ini sih. Gue suka sama antisipasi di film ini gitu ya. Ketika moment of silence tuh lama banget juga tuh. Kampret tuh juga gitu loh. Iya, dan menurut gue nih lumayan ikonik juga sih killernya. Kayak dia mengambil satu topeng baru gitu lah ya. Satu wajah baru bahkan pakai, kalau di sini jelasin sih John Carver kalau nggak salah namanya, salah satu gubernurnya Plymouth tahun 60-an gitu, dijadiin ikon topeng. Dengan mencoba menyaingi kayak Michael Myers gitu segala macem, tapi itu bagus sih. Jadi ikonik juga sih feeling gue. Iya. Setuju gue. Dan kalau ngomongin gore ya, gore-nya luar biasa sih. Gue suka banget, tapi mungkin salah satu kekecewaan gue atau yang gue sedikit kurang adalah censorship aja sih ya. Ya itu bukan salah filmnya sih. Iya bukan salah filmnya gitu. Tapi mungkin itu menjadi suatu kekecewaan, apalagi untuk orang yang suka nonton slasher gitu ya. Tapi ya it's okay sih, lu udah bisa kebayang sebenarnya sekejam apa filmnya. Cuma akan lebih satisfying sebenarnya kalau dilihat ya. Gila bro. Sayang sih sensornya. Gila. Satu spoiler deh satu. Lu momen apa yang menurut lu kayak gila nih gitu? Yang paling sadis maksudnya? Yang lu, gore-nya deh yang lu gila anjir gitu. Apa ya, banyak sih. Gue kayaknya ini dah. Gue suka momennya gue ketawa, dan itu pertama kali yang ngebuat gue trigger ini film kayaknya bakal gila nih gore. Bakal gila itu ketika momen yang orang rada gemuk terus nyungsep ke inian tong sampah ketutup jebret kebelah dua, anjir gue ketawa, ini nggak make sense tapi ini gila anjir. Gila sih emang kebelah, tapi ini gila tapi gitu. Emang mantep sih gore, kayak semua karakternya yang dibunuh tuh apa ya, ikonik semuanya, maksudnya punya perbedaan masing-masing gitu loh. Ada yang dibunuh ketabrak troli, ada yang ditusuk dulu kupingnya gitu-gitu, beda-beda. Tapi yang di troli itu lumayan ngilu sih gue. Gue belum pernah ngeliat anjir rambut nyangkut di troli terus ketarik rodanya anjing, kulit kepalanya lepas. Aduh. Ngilu dah. Itu gambaran filmnya seperti itu sih. Trampolin juga trampolin. Iya, kayak kreatif semua sih. Cara bunuh-bunuhnya gue bener-bener belum pernah lihat sama sekali di film slasher sebelumnya gitu. Iya. Nah makanya tadi gue bilang jangan nonton trailer yang 2007. Kenapa? Karena sampai endingnya endingnya seperti apa, seplotis apa, duduk di meja makan itu ada. Itu ada. Lu nggak bakal expect di endingnya bakal segor itu kan lu expect nggak? Pokoknya ada satu di tempat meja makan duduk dan semua disajiin tuh. Ya expect sih endingnya bakal disajiin. Iya cuma maksudnya sampai menuju ke sana gue nggak nyangka itu meja buat apa gitu loh. Maksudnya kayak gokil, gila sih. Gila emang. Gila, gue suka sih. Gue ini salah satu slasher yang underrated sama unexpected buat gue.
Yoi bro. Iya. Berhasil buat orang ngomong apa? Ada yang ngomong tolol, ada yang ngomong Allahu Akbar. Allah. Bro, gila bro, sumpah. Sih, sangat fresh sih menurut gua. Sangat Apalagi fresh sih. kan kita kayak udah lumayan capek ya, slasher tuh sebenarnya lumayan jarang gitu IP baru. Akhir-akhir ini kan Halloween sama Scream doang yang masih lanjut gitu. Iya. Dan itu pun menurut gue masih oke mereka berdua. Cuma nggak ada yang IP baru yang berani untuk bikin slasher. Dan ini cuma Thanksgiving sih yang bikin sesuatu yang kreatif, tapi juga sekalian memberikan komedi satir ke film-film slasher lainnya gitu. Dan ini berpotensi untuk menjadi yang kedua juga ada harusnya. Iya. Menurut gue. Pasti sih. Pokoknya bagus lah. Thanksgiving nih, jangan sampai kalian thank you next gitu ya. Maksudnya nge-skip film ini gitu loh. Iya. Jangan sampai wajib sih, sumpah. Ini sih. Kalau kalian lagi cari tontonan horor ya, terutama horor slasher gitu, yang udah kangen. Dan ketawa itu kuncinya sebenarnya sih. Iya, sumpah have fun banget dah nonton film ini. Nonton film slasher, nonton film apa bunuh-bunuhan tapi ketawa tuh unik gitu loh. Iya. Menurut gue suatu feeling yang mix bener-bener mix feeling. Sampai lu tau gak sih ada momen-momen yang banyak banget bikin lu gregetan loh sih. Ya lu kesel. Pastilah, iya. Bener ada lari diem dulu. Lagi itu tiba-tiba gue kocak banget deh, ada salah satu gelang nyangkut lagi banyak. Iya, kayak kan? aja orang pada kayak ngeselin. Sumpah. Ini tuh kayak film-film horror slasher remaja zaman dulu itu loh. Tahun 90-an kan kayak banyak kayak I Know What You Did Last Summer gitu-gitu kan, kayak House of Wax. Oh iya Ya kan kayak remaja-remaja yang terjebak di suatu tempat dan ada pembunuhnya gitu. Nah, ini love letter untuk itu sih menurut gue, dan sangat baik gitu. Ada satirnya tapi ada eksekusi jump scare dan ininya yang menarik sih, pembunuhan-pembunuhan. Iya. Bener, pokoknya intinya buat kalian yang apa ya, suka nonton slasher, suka nonton pembunuhan dan bener-bener dibawa ke tahun dulu gitu ya. Apalagi buat lu yang ngikutin slasher, harusnya lu bakal terhibur sih. Iyalah, lu pasti. bakal kayak anjir ini. Pokoknya yang zaman dulu nonton bioskop Trans TV pasti demen dah feeling gue. Karena gue salah satu alumninya anjir yang nonton slasher di bioskop Trans TV itu. Slasher jelek ya terutama. Tapi ya buat kalian yang memang nyari tontonan, bener-bener ini fresh banget sih. Fresh parah. Scoring berapa dari Luis? Gue 4 dari 5 lah. Iya lagi, gue juga lagi. Seru banget. Salah satu film terfavorit gue sih di 2023 ini. Iya. Gak sabar gue untuk di streaming service ngeliat full uncut-nya. Asli ini bukan gimmick guys ya. Iyalah. Asli bukan gimmick, gue gak bohong. Bro, sumpah. Gue jadi pengen ini lagi rekomendasiin ke temen gue. Gore-gore itu rasanya pengen gue spoiler gitu keluar dari muka. Tapi nanti lah. Karena bagus sih. Karena gue kayak pertama kali ditawarin film ini, ditawarin nonton, gue langsung gas sih. Karena slasher bro, gue udah kangen sama slasher sih. Gue bilang lu mau nonton gitu. Jadi bilang gue suka nih sama film slasher kayak slasher gini. Slasher jelek. Iya. Ternyata bagus. Gue kayak ayo udah deh, gue ikutin aja. Anjir ternyata luar biasa. Ya buat kalian yang pengen nonton weekend ini wajib sih, karena yang gue takutin studionya nggak banyak, ketutup sama beberapa film lain. Tapi menurut gue sebelum turun layar, wah ini wajib sih. Lu nonton rame-rame bareng temen lu. Kayaknya nih nonton bareng temen tuh bakal menjadi suatu hal yang lebih spesial sih. Pasti bakal lebih seru lagi sih. Parah. Nilai plus banget tuh gitu. Dan buat kalian yang udah nonton, tulis aja di kolom komentar. Buat yang belum nonton, sikat nonton, langsung tulis juga di kolom komentar kira-kira review kalian seperti apa. Paling segitu ya dari podcast Sinema Tengah Malam. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Jangan lupa kunjungi websitenya sinematengahmalam.com. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.